Haleluya, harapan untuk esok hari. Apakah kamu memiliki harapan untuk hari ini? Selamat datang kepada Gereja Sion, dan saya berdoa kiranya melalui firman dan ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan berikan harapan itu kepada kami. Amin. Dan kami hari ini akan mempelajari sebuah seri baru mengenai seri surat Yohanes. Dan surat Yohanes ada 3 surat Yohanes di dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan ia juga adalah Yohanes yang sama yang menulis Injil Yohanes dan juga kitab Wahyu. Jadi ini adalah orang yang sama. Dan hari ini adalah seri pertama, dan judul khotbah hari ini adalah seri pertama dari surat pertama Yohanes, firman kehidupan dan terang Allah. Dan saya berdoa supaya melalui firman hari ini kita dapat mengasihi Allah lebih dalam lagi dan kita dapat mengerti apa yang mau disampaikan oleh para surat-surat ini. Jadi surat Yohanes yang pertama banyak berbicara tentang jaminan keselamatan, tetapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Dan suratnya dimulai di tempat yang sama dengan di mana Alkitab dimulai. Dan kita tahu dari Kejadian 1 bahwa kata pertamanya adalah pada mulanya kan, dan Yohanes 1, Injil Yohanes 1 juga kata pertama adalah pada mulanya adalah firman. Dan sekarang kita melihat di 1 Yohanes 1 dikatakan yang telah ada sejak semula. Jadi kalau kita melihat bagan yang di layar, kalau kita membandingkan Injil Yohanes dengan surat 1 Yohanes, kita melihat bahwa Rasul Yohanes menggunakan kata kunci yang sama untuk memformulasikan pasal pertama ini. Kita lihat di Injil ada pada mulanya dan di surat juga muncul kata sejak semula. Dan ada firman itu adalah Yesus, dan firman itu adalah terang, ya kan? Dan terang itu memberikan kehidupan, ya kan? Dan ketika ada terang yang menghasilkan kehidupan, maka kegelapan juga kabur, ya kan? Dan ada kesaksian tentang terang, juga manusia dibawa kepada Allah dan mereka melihat kemuliaannya. Jadi kalau kita membandingkan ayat-ayatnya, kita melihat bahwa ada sebuah pola yang sama. Dan kita melihat bahwa Rasul Yohanes membicarakan hal-hal ini untuk mempersiapkan kita untuk membaca kitab Wahyu. Karena ini semua muncul lagi ketika menjelaskan tentang Yerusalem yang baru. Dan Rasul Yohanes sedang menuju kepada kesimpulan di mana tidak ada lagi kegelapan di Yerusalem yang baru, kan? Dan untuk kita, agar kita hari ini tidak memiliki kegelapan di dalam diri kita lagi, maka kita pun butuh sesuatu, kan? Dan apakah hari ini kalian memiliki kegelapan? Apakah kalian ada yang memiliki kegelapan? Kita semua memiliki sedikit atau banyak kegelapan di dalam diri kita. Tapi kita semua mau bahwa kegelapan itu kabur daripada kita, kan? Dan kalau kita ingin kegelapan itu untuk kabur daripada kita, dan kita mungkin berpikir sepanjang hidup saya percaya kepada Yesus, tapi kegelapan masih ada dalam diri saya. Jadi bagaimana? Dan 1 Yohanes memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Jadi sekarang mari kita lihat dengan lebih detail lagi mengenai pasal pertama. Poin nomor 1 ini adalah tentang firman kehidupan yang kekal. Jadi Yohanes di 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Dan apa itu? Apa?
Dan apa itu adalah firman? Firman yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi fokusnya bukan hanya kepada firman itu, tapi juga kehidupan yang diberikan firman itu. Dan dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Dan apa ini adalah firman, dan Yohanes sedang menulis surat ini dengan mengetahui bahwa para pembacanya sudah membaca Injil Yohanes yang dia tulis sebelum surat-surat ini. Jadi dia sedang berbicara bahwa firman itu datang dalam daging dan dia adalah Yesus Kristus. Jadi dia berbicara tentang kata yang sama itu lagi, dan itu adalah firman kehidupan yang kekal. Kan ketika dia dikatakan sejak semula, itu berarti bahwa firman itu sudah berada kan, dan dia bukan berbicara tentang sejak semula, bukan berbicara tentang mulanya firman, tetapi sejak semula. Dan ini menunjuk bahwa firman adalah firman yang kekal. Dan ini berbicara tentang bahkan sebelum seluruh ciptaan terciptakan, firman itu sudah ada. Dan itulah yang kami lihat dengan mata kami, saksikan, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami. Jadi ini semua tentang firman kehidupan yang kekal itu. Jadi dia sedang Rasul Paulus memulai suratnya ini dengan berbicara tentang interaksinya dengan firman kekal ini, bahwa itu adalah Yesus Kristus. Dan tapi kenapa di sini disebut sebagai firman hidup? Dan kita lihat di Kejadian, Tuhan Allah menciptakan Tuhan dengan firman-Nya. Di sepanjang Kejadian 1 selalu dikatakan bahwa Allah berfirman maka terjadilah seperti itu kan. Dan kalau kita lihat di Mazmur 33 ayat 6 dikatakan oleh firman Tuhan, langitlah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi firman inilah yang menciptakan dunia, yang memiliki kuasa untuk menciptakan dunia dan juga yang menunjukkan pikiran, kepribadian, karakter, dan kehendak Allah. Seperti yang dikatakan di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman adalah Allah, dan firman bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Dan sekarang kita lihat di Ibrani 1 ayat 3 juga dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dan firman itu menjadi daging. Dan mengapa firman itu menjadi daging? Apa tujuannya? Sekarang kita lihat poin ketiga, apa itu tujuannya? Tujuannya adalah persekutuan. Jadi mengapa firman itu tidak tinggal di dalam kekekalan, melainkan turun ke dalam ruang waktu kita dalam rupa daging? Mengapa dia harus melakukan itu? Karena ia memberikan kepada kita kehidupan. Itu adalah satu-satunya cara di mana ia dapat memberikan kepada kita kehidupannya. Dan itulah mengapa 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi Rasul Yohanes berkata, saya melihatnya, saya merabanya, saya telah berjumpa dengannya, ya kan? Tapi kamu belum, karena Rasul Yohanes sedang berbicara kepada mereka yang
yang lebih kepada generasi yang lebih muda. Jadi mereka belum pernah melihat Kristus, dan Rasul Yohanes sedang menekankan ini bahwa saya telah berjumpa dengan Yesus, tapi kamu belum. Dan apakah kamu telah melihat, mendengar, dan merabanya? Dan Rasul Yohanes sedang bilang bahwa meskipun kamu tidak melihatnya sebagaimana saya telah berinteraksi dengannya, tapi kamu pun dapat mengalami sebuah pengalaman yang serupa. Jadi melalui pembelajaran surat Yohanes yang pertama, kiranya kita dapat mengalami Yesus sebagaimana Rasul Yohanes mengalami Yesus. Jadi kalau kita kembali ke 1 Yohanes 1 ayat 3, kita baca sekali lagi, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan pengalaman inilah yang disebut sebagai persekutuan. Jadi aliran pikirannya adalah ada yang namanya firman hidup, dan firman hidup itu mengandung hidup kekal. Dan agar kita dapat menerima hidup kekal itu, kita perlu memiliki persekutuan dengan Dia. Jadi, tujuan keselamatan ini adalah persekutuan. Dan alasan mengapa kita percaya kepada Yesus bukan untuk kabur dari neraka, tetapi supaya Allah dapat melakukan lebih daripada menyelamatkan kami saja, tapi Dia dapat bersekutu dengan kita. Ketika kita memiliki persekutuan, dan kita tahu kan kata koinonia yang berarti persekutuan, apa tujuan persekutuanmu? Kalau kita berkata akan ada perkumpulan kelompok sel, apa yang kalian pikirkan? Dan kalau kita berbicara tentang persekutuan, yang kita pikirkan mungkin adalah ngobrol dengan sesama, dan makan bersama. Dan sebenarnya fokusnya adalah kita membagi kehidupan dengan satu sama lain. Makanan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan hidup, kan? Dan ketika kita bagi makanan dan setiap orang membawa makanannya untuk persekutuan, itu seperti kita sedang membagi kehidupan kita. Karena makanan itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan konsep hidup. Jadi persekutuan adalah tentang membagi hidup. Dan ketika Tuhan berkata bahwa aku akan mengadakan persekutuan denganmu, yang mau Ia lakukan adalah Ia mau membagikan kehidupannya dengan kita. Dan sekarang kita harus bersekutu dengan firman-Nya, kan? Yang kita lakukan sekarang adalah kita sedang membagikan firman itu, dan kalian akan makan firman ini, dan dengan doa kiranya kalian juga berkata bahwa kiranya kalian juga mengalami kehidupan Allah yang dapat kalian telan. Amin. Dan saya bingung kenapa di gereja ini kursi depannya kosong, tapi kursi belakangnya penuh. Dan saya mau katakan, kalau kalian duduk di depan, saya tidak dapat melihat apa yang kalian lakukan. Tetapi kalau kalian duduk di belakang, saya dapat melihat apa yang kalian lakukan. Dan jadi saya harap ini membuat kalian mau duduk di depan dan mengisi kursi-kursi kosong yang di depan. Dan ayo kembali ke khotbah. Jadi Tuhan mau membagikan dengan kita kehidupannya. Itulah mengapa Ia mengirim firman kepada kita. Karena firman-Nya itu mengandung hidupnya. Dan Ia turun kepada kita melalui firman. Dan agar kita dapat menerima firman itu, kita harus bersekutu dengan firman itu.
Jadi sepanjang Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Bait Suci, persembahan-persembahan, korban, itu semua ada untuk mengadakan persekutuan dengan Allah. Dan hubungan persekutuan dengan Allah itu, kita orang tua di sini, kalian memiliki damai sejahtera bukan ketika kantong kalian tebal atau ketika kalian memiliki sangat banyak uang, tapi ketika kamu memiliki hubungan yang baik dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, saat itulah kalian mendapat damai sejahtera dengan pasanganmu, kan? Jadi ketika hubungan kita dengan sesama berada di posisi yang buruk, maka tidak ada damai sejahtera di dalam hatimu, kan? Dan ketika kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, itulah yang disebut sebagai sahabat. Jadi di Alkitab, ketika Tuhan menciptakan firman dan dia memiliki persekutuan yang manis dengan Adam, saat itulah sahabat diberikan. Dan Adam dapat menikmati sahabat yang itu. Itu kita lihat di 1 Yohanes 1, di mana ia berbicara tentang persekutuan dengan Allah, di mana kita saling mendengar, di mana kita saling mendukung, kita saling menyemangati, dan hasil dari persekutuan itu kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi sukacita ini menghasilkan jadi persekutuan ini menghasilkan sukacita, dan kiranya kita pun berdoa supaya setiap kali gereja berkumpul akan ada sukacita. Bukan karena kita saling menghibur, tetapi karena kita telah menerima persekutuan dengan terang dan firman Allah. Jadi mari kita pun terus berdoa untuk diri saya, pendeta senior dari gereja ini, untuk evangelis, untuk para misionaris. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan setiap kami, supaya mereka yang di sini yang dapat mendengar firman Tuhan, dapat menerima firman itu setiap kalinya dan mengalami sukacita, bukan dari dunia, tetapi sukacita dari hal-hal yang datang hanya ketika kita sadar bahwa maut akan lewat, jadi sukacita itu ditemukan bukan ketika kita terima hal-hal dari Allah, tetapi ketika kita menemukan Allah. Jadi sukacita itu ditemukan di dalam Allah sendiri. Sekarang poin nomor 2, Allah yang adalah terang. Kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 5-7, mari kita baca sekali lagi. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi bagian ini menjelaskan kehidupan dan persekutuan itu seperti apa di dalam Allah. Jadi Allah adalah firman yang datang untuk bersekutu dengan kita, ya kan? Dan di bagian kedua ini, Allah adalah terang. Jadi ketika kita bersekutu dengan Allah yang adalah firman, maka kita dapat memasuki terang Allah itu. Kita lihat di dalam Dia
Jadi kalau kita memiliki persekutuan dengan Allah, dengan firman, maka kita beranjak memasuki terang. Dan ini adalah sebuah tema yang penting di dalam Kejadian 1 dan Injil Yohanes 1. Karena kata pertama yang Tuhan ucapkan di dalam penciptaan adalah, jadilah terang. Karena saat itu seluruh dunia ditutupi oleh kegelapan. Dan ketika Yesus datang, menurut Yohanes 1 dikatakan bahwa ketika Yesus datang, ia adalah firman. Firman memiliki terang, dan terang itu adalah terang, dan dalam dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan juga kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi apa itu terang? Kita mengatakan bahwa firman itu adalah terang, terang itu adalah terang, dan terang itu adalah hadirat Allah, kekudusan Allah. Terang itu mewakili kebenaran, kehidupan, dan juga kemuliaan Allah. Dan sebaliknya, kegelapan merepresentasikan dosa, maut. Jadi itu adalah kebalikan dari mengetahui kebenaran. Itu adalah pemisahan dari Allah. Karena Allah adalah terang, maka berpisah dari Allah berarti kegelapan. Dan tema peperangan antara terang dengan kegelapan ini ada dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan kita tadi baru saja menjawabkan bahwa setiap kita memiliki kegelapan dalam diri kita. Dan itulah mengapa kita memerlukan persekutuan dengan firman Allah, barulah kita dapat memasuki terang Allah. Dan Wahyu berakhir dengan menjelaskan sebuah dunia di mana tidak ada kegelapan. Jadi itu ada di Wahyu 22 ayat 5. Jadi apa itu maksudnya untuk berjalan di dalam terang itu? Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 6-7 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi, ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan itu masuk dalam kita, dan firman itu mengampuni dosa kita dan membuang kegelapan dan mengizinkan kita untuk memasuki terang. Dan persekutuan dengan Tuhan seperti itu membawa terang kepada kita. Habakuk 1 ayat 13 berkata, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Jadi Allah, dia tidak dapat bersekutu dengan kegelapan. Dan Allah harus mencabut kegelapan kita sebelum ia dapat bersekutu dengan kita. Dan dia melakukan itu melalui pengampunan. Jadi bersekutu dengan Tuhan memerlukan sebuah transformasi. Dan terang yang sama yang menyingkapkan Allah juga mengungkap diri kita. Jadi Allah akan memberikan kepada kita terang itu melalui persekutuan dengan firman. Dan terang itu adalah kehidupan yang ia berikan kepada setiap kita. Jadi, terakhir, kita memasuki poin ketiga. Bagaimana kita dapat berjalan di dalam terang itu. Bagaimana kita dapat memasuki terang itu, memasuki persekutuan dengan firman itu. Kita menginginkan hal itu kan. Tapi bagaimana kita dapat melakukan itu? Jadi poin nomor 3 adalah hidup di dalam terang melalui kebenaran.
Kita lihat di dua ayat terakhir di ayat terakhir dari pasal pertama, surat pertama. Mari kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika Ia mau mengampuni kita, saat itulah Ia membuang dosa kita. Jadi pengampunan itulah yang menerangi terang Allah kepada kita dan membuang kegelapan daripada kita. Sekarang kita lihat ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kegelapan ini adalah dosa, dan agar kita dapat membuang kegelapan ini, dikatakan bahwa kita harus mengakui. Jadi pengampunan perlu kita terima, tapi agar kita dapat mengaktifasikan pengampunan yang Allah berikan kepada kita, agar kita dapat menerimanya, sama seperti kita membeli sebuah barang yang baru. Barang itu ada di dalam sebuah dus. Jadi agar kita kan sudah menerima barang itu, tetapi itu ada di dalam sebuah dus kan. Jadi kita harus membuka dus itu untuk mendapat barang itu, meskipun dengan menerima dusnya kita menerima barangnya kan. Jadi sama, kita pun ketika kita menerima pengampunan Allah, kita harus menyalakan pengampunan Allah itu, mengaktifasikan pengampunan Allah itu. Dan caranya adalah dengan mengakui dosa kita. Dengan mengaku dosanya, Dia akan menjadikan kita berada di dalam terang. Dan apa artinya untuk mengaku? Bagaimana kita mengaku? Untuk mengaku dalam kata aslinya berarti mengatakan hal yang sama. Mengatakan hal yang sama. Jadi itu berarti kita setuju dengan Allah. Kita mengatakan hal yang sama dengan apa yang Allah katakan. Kita tidak mencari alasan untuk kita tidak mencari alasan lain untuk dosa kita. Kita tidak membenarkan atau mendefinisikan ulang dosa kita, bukan pula membandingkan dosa kita dengan dosa orang lain, melainkan kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Dan inilah kunci untuk maju dari kegelapan menuju terang, dari maut menuju hidup. Dan saat itulah Tuhan memberikan kepada kita janji terakhir. Itu janji penyucian. Dengan darah Yesus, Ia akan membenarkan kita. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Anda dan saya dapat memasuki persekutuan dengan firman ini. Dan apa yang kita lakukan? Kita harus pertama-tama mengakui. Yang berarti, Tuhan, saya setuju denganmu, Engkau benar. Akulah pendosa. Dan Tuhan berkata, oke, barulah saya akan mengambil alih dan aku akan menyuci dosamu. Kiranya kita menerima pengampunan seperti itu melalui setiap waktu ibadah. Setiap kali kita menerima firman, kiranya terang itu masuk dan mengusir segala kegelapan dalam diri kita. Amin. Kesimpulan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 10, kita melihat bahwa firman hidup ada di sana, dan kita ingin untuk menerima kehidupan dari firman itu kan. Dan agar kita dapat menerima hidup melalui firman itu, kita memerlukan persekutuan dengan Allah. Barulah kita akan menerima terang Allah melalui firman hidup. Dan kita memasuki terang Allah melalui kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Dalam bahasa Yunani, kebenaran adalah aletheia. Dan itu muncul 9 kali dalam surat 1 Yohanes. Dan kebenaran ini beda dari pemahaman konseptual. Jadi
kebenaran itu bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, dan ini juga bukan sesuatu yang abstrak, juga bukan sebuah ide saja, tetapi Rasul Yohanes memperkenalkan kebenaran ini sebagai sesuatu yang dapat kita lihat, yang dapat kita sentuh, yang dapat kita dengar, dan mungkin sebagian banyak kita dapat berkata bahwa kita mendengar kebenaran itu, kita mendengar. Tapi apakah kalian pernah melihat kebenaran dan menyentuh kebenaran itu? Dan kebenaran yang kita bahas ini bukan tentang bukan tentang sebuah berita, bukan sekedar berita biasa saja yang kita dengar dan kita lihat dan kita sentuh, tapi Rasul Yohanes sedang berbicara tentang bukan tentang kebenaran yang bersifat fakta, tetapi kebenaran yang kebenaran yang mencakup melakukan. Jadi pemahaman Yohanes tentang kebenaran berasal dari kebenaran yang dia lihat, dengar, dan sentuh, dan agar kita dapat mengalami kebenaran sebagaimana Rasul Yohanes mengalami kebenaran, maka kita harus datang kepada kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu ada di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jadi Rasul Yohanes memandang kebenaran sebagai sebuah realitas yang dinyatakan. Dan kita lihat di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, mari kita baca. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kiranya kita dimerdekakan dari segala kekhawatiran kita, segala sakit penyakit kita, segala masalah kita, dan dari segala kegelapan dan dari maut. Dan caranya adalah kita harus datang kepada kebenaran yang mengandung terang itu. Dan apakah Tuhan nyata kepadamu sebagaimana anggota keluargamu nyata kepadamu? Coba kita pertanyaan ini. Kita tahu bahwa anggota keluarga kita nyata karena kita melihat mereka, kita makan bersama mereka, kita menyentuh mereka, kita berantem dengan mereka nyata kan? Tapi bagaimana dengan Allah? Apakah Allah benar dengan begitu, atau apakah Allah nyata seperti anggota keluargamu, atau apakah Allah hanya sebuah ide saja di dalam pikiranmu? Dan saya berdoa kiranya terutama anak muda kita dapat mengalami persekutuan dengan Allah setiap hari, dan kiranya persekutuan itu memberikan kepada kita semua kehidupan. Amin. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih karena Kau telah mengirim firman-Mu supaya kita dapat memiliki persekutuan denganmu, dan melalui persekutuan itu Engkau telah memberikan kepada kita kehidupan. Tuhan, setiap hari melalui firman Engkau memberikan kepada kami hidup itu. Bantulah kami untuk menerima firman itu dan memasuki terang. Dan Bapa, bantu kami untuk dapat memahami kebenaran-Mu dan sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan-Mu supaya kita dapat memasuki terang itu, dan Engkau dapat mengusir segala kegelapan di dalam kami. Kami semua, Bapak, semua kami memiliki kegelapan dalam hati kami. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Engkau boleh sungguh-sungguh mengusir segala kegelapan di dalam hati kami melalui kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu. Kiranya darah Yesus sungguh-sungguh menyucikan kita supaya ketika kegelapan itu sungguh-sungguh terusir daripada kami dapat
merasakan sabat yang sempurna dan kehidupan yang kekal bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.